Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa makan nutrisi, konsumsi sayur dan buah, banyak beristirahat, tidur yang cukup, jaga jarak, hindari kerumunan banyak orang, ya, waspada, hati-hati. Hari ini saya akan mencoba bagi teman-teman yang membutuhkan tutorial budidaya asparagus. Hari ini khusus spesial untuk cara olah lahan sebelum ditanami. Kebetulan saya hari ini lagi ada di asparagus BDG Farm, ya, di kebun. Dan ini saya ada beberapa contoh tanaman asparagus yang udah tumbuh nih sekitar usia 3 bulanan. Tapi saya tidak akan membahas ini biar kawan-kawan seakan-akan kayak nonton film, dari awalnya harus tahu apa sudah tumbuh seperti ini, cara pembikinan ini bedengan juga kawan-kawan harus tahu, ya, gimana caranya, ya. Ini kita kebetulan akan membahas tentang tutorial olah lahan untuk budidaya asparagus, ya. Nah, kita coba perhatian kawan. Yang pertama adalah kita harus menyediakan pupuk kandang. Ini pupuk kandang kita udah, maaf nih, pupuk kandang yang kita punya ini udah kurang lebih ada 6 bulanan ya kita simpan, ya. Nah, kebetulan udah ada kurang lebih 6 bulanan kita simpan, udah nyaris tidak berbau kawan. Nih udah mulai bercampur, ya. Nah, satu pupuk kandang yang harus persiapkan, boleh kandang ayam, boleh kambing, ya, ataupun bebek pun boleh dipakai pupuk kandang bebek, ya, silahkan. Ya, sapi boleh sapi, cuman jangan langsung dari kandang langsung ke tanaman kita, tapi harus difermentasi dulu terlebih dahulu. Lebih baik ini dibuka di karungnya, ya, dikayak ginikan, dibiarkan, boleh ditutup, pakai fermentasi dulu, dipakai ini apa namanya M4 ini biar cepat fermentasinya dan cepat ininya diurai, kan seperti itu. Nah, kemudian lagi perbandingan ini biasanya saya perbandingan kalau untuk di lahan, ya, kalau untuk di lahan sebelum balik lagi ke sini, belum terjadi seperti ini, maaf ya, bedengan seperti ini, ya, ini jadinya seperti ini. Nah, oke, nah balik lagi sini nih, ini kawan-kawan nih seperti ini, ya. Jadi campurannya adalah 50-50, maksudnya 50% pupuk, 50% apa namanya tanah, ya. Ini tanah kita coba digemburkan, kalau bisa jangan sampai ada batu atau apa yang gembur-gembur aja nih, seperti contoh ini jangan sampai dibuang ya kawan-kawan. Maaf nih kalau petani ini jangan sampai jijik, kalau yang jijik juga gak apa-apa, gak boleh disentuh. Ini adalah untuk bagian pengurai, nantinya masuknya ke kascing. Ini ada cacing-cacing tanah yang seperti ini bagus, membantu sekali kepada para petani itu apa namanya untuk pengurai, ya. Ini bukan hama tapi bagus, ini jangan sampai dibuang, ya. Nih, ini pertanda cacing pun apa tumbuh subur dan besar-besar, berarti banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Karena cacing tumbuhan, cacing pun makhluk hidup, tanaman pun sama makhluk hidup, sama membutuhkan makanan seperti layaknya manusia, seperti kita semua. Tanaman pun sama, cacing juga pada gemuk-gemuk, sudah jelas nanti ke tanaman pun bisa Allah bakal subur dan gemuk-gemuk. Ini seperti ini ya kawan-kawan, ya. Nih, ini apa namanya cara mencampurkan sebelum nanti masuk ke bedengan, dicampurkan dulu seperti ini, ya. Biar apa? Biar rata dengan bercampur dengan tanah, ya, supaya nanti tumbuh kembangnya sayuran yang kita tanam asparagus itu benar-benar apa namanya nyaman, ya. Karena ingat saudara, kan tanaman asparagus itu cukup satu kali tanam, ya, itu kuat tumbuh belasan tahun. Berarti pondasi awalnya sebelum ditanam kita harus betul-betul
apa namanya, mempersiapkan. Ibaratnya kita kalau mau bangun gedung bertingkat, masa iya langsung bikin bangunan ke atas? Enggak, kita bikin pondasi juga. Bikin pondasi tentunya ada cakar ayamnya, ada apa namanya, besi-besinya yang lebih kokoh supaya lebih kuat dan lebih kokoh dan bertahan bertahun-tahun. Ini pun kita sama ya, caranya sama. Saya ibaratnya mau bikin tanaman asparagus ini kayak bikin gedung bertingkat, berarti pondasi awalnya harus kita jauh-jauh hari kita dipersiapkan. Dan ini adalah salah satu apa namanya, bukti ataupun fakta ya, data dan fakta yang saya lakukan dan diedukasi ke masyarakat banyak, bahwasanya untuk budidaya asparagus itu agak sedikit berbeda dengan sayuran yang lain yang satu kali tanam kembali. Ini enggak, karena cukup satu kali tanam, enggak usah diulang-ulang lagi tanam. Jadi biasanya saya mempersiapkannya benar-benar apa namanya, pondasinya, olah lahan itu matang kan gitu. Biar apa? Biar sekaligus dan tanaman kita itu kuat, berketerusan, dan insya Allah mudah-mudahan panenan pun berketerusan dan berkelanjutan. Ini seperti ini apa namanya, caranya, cara apa namanya, membikin campuran olah lahan, pupuk, kemudian dengan tanah. Ini belum masuk ke bedengan, saudara-saudara, ini belum masuk ya. Ini maksudnya udah jadi bedengan belum. Karena kita, maaf nih, ketika ini akan dijadikan bedengan, ini pun masih kita perlu digali kurang lebih 30 cm kedalaman. Ya, nanti kan pakai bedengan seperti yang sudah, yang di sebelah sana, ya, yang sudah di sebelah sana, ya. Oke, itu jadi wujud jadinya. Nah, balik lagi ke sini, ini digali 60 cm, kemudian lagi pupuk yang sudah bercampur ini dimasukin lagi ke dalam, ya, atau ditambahin lagi pupuk. Ini udah digali lagi ke dalam, Mas. Coba Pak, bentar digali ke kedalaman anak. Terus digali ke dalaman ini, ya, itu kurang lebih 1 jengkal sampai 1 jengkal lebih, ini 30 cm kedalamannya ya. Oke, untuk bikin bedengannya akan terus kita gali di sini ya. Ya, akan terus kita gali ya sampai 30 cm. Berarti kita akan naikin nanti kurang lebih segini lagi nih. Ya. Seperti yang di kebun yang sudah jadi sebelumnya. Nanti kita pasang lagi instalasi sini. Ya. Ke sana itu dipasang lagi instalasi. Jadi tingginya sekitar segini. Jadi di sini mutlak ketersediaan makanan untuk tumbuh kembangnya asparagus itu akan tetap tersedia, karena pondasinya ini kita lebih apa namanya, dipersiapkan, karena ini long life lah, panjang itunya, hidupnya asparagus itu. Oke, ya. Udah apa namanya, beres penggalian ke dalam, baru kita nanti pasang instalasi ya, pasang instalasi seperti ini. Ketika sudah beres nanti kita pasang instalasi, apakah langsung ditanam? Kalau kita bibitnya tersedia boleh langsung ditanam, karena ini udah mateng ya, udah matang. Beberapa cuplikan video ke belakang saya ada yang tanam di YouTube saya, apa namanya, scroll aja ke bawah, itu di YouTube saya sudah ada, itu cara tanam seperti apa, dari akar bongo, kemudian lagi dari bibit siap tanam ataupun dari biji langsung ya. Jadi ada 3 kategori. Ini boleh kalau udah nanti dibikin bedengan seperti itu ya, nanti kita boleh tanam dari biji secara langsung kayak tanam jagung satu-satu. Oke. Kemudian lagi yang kedua, tanam pohon siap tanam, berarti hanya jaraknya 25 cm ya. Kemudian lagi kita boleh tanam dengan cara yang ketiga, yaitu dengan akar bongoa. Silahkan nanti kawan-kawan, ada beberapa perlakuan dari pohon siap tanam, dari biji, dari akar bongoa ya. Ada nanti cuplikan-cuplikan beberapa videonya. Sekiranya membantu kawan-kawan dari cara olah lahan, biar nanti tidak nanya-nanya terus, cukup tonton aja beberapa video, cuplikan video saya dari awal
sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan, karena saya akan terus mengedukasi masyarakat khususnya Indonesia bahkan dunia ya yang tertarik dengan budidaya asparagus ya, budidaya asparagus, supaya kawan-kawan dimanapun berada bisa mengedukasi ini semua, dan kami pun siap untuk menjadi konsultan, menampung hasil produksi, menjual benihnya, mengadakan juga pelatihan. Ini kebetulan di kebun saya yang lagi olah lahan ya. Seperti itu kawan-kawan, video kali ini tentang cara olah lahan. Tunggu video berikutnya. Kalau ini bermanfaat, like and share, subscribe ya. Kalau ada kolom komentar, masukan atau koreksi, silahkan di komen. Maaf yang santun, yang sekiranya membangun. Mudah-mudahan pertanian Indonesia bisa diterima di halayak Indonesia, bahkan ke mancanegara, bahkan untuk kebutuhan pangan dunia, untuk menjadikan pahlawan devisa melalui ekspor produk pertanian Indonesia. Terima kasih atas menontonnya. Semoga sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.